Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dapat paket. Nah, isinya apa? Jelas ya dari judul videonya. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya kan, kok perlu kan untuk mengulas seperti ini ya? Kenapa? Karena berdasarkan yang sudah saya punya sebelumnya, yang GoPro Hero 7, itu manfaatnya sebenarnya banyak. Jadi tidak hanya untuk action camera, untuk dipakai jalan-jalan, tapi juga bisa dipakai untuk webcam. Jadi yang perlu diperhatikan itu, dan bagusnya kalau misalkan kita mau membuat video pembelajaran terus mau nulis-nulis, nah itu kan lumayan enak ya, tinggal di atas seperti ini, terus di bawahnya ada kertas, nah tinggal nulis-nulis di situ. Nah itu salah satu alasannya ya, kenapa kok saya beli yang versi lebih barunya, karena ya dari sisi fitur tentunya lebih baik kan. Nah tidak usah berlama-lama lagi, kita buka ya paketnya ya. Nah oke, ini saya sudah ada ini ya pisaunya, dan coba saya buka, semoga cukup tajam. Oke, ini untuk isinya ya. Jadi ini manfaatnya, kenapa saya buka langsung seperti ini, kalau misalkan ada trouble kan, jadi saya punya bukti kan untuk komplain, andaikan, karena ya di marketplace sekarang kan kadang-kadang ada beberapa seller yang enggak kelihatan inilah track recordnya kan, padahal ya sebenarnya dia baik-baik saja kan. Nah yang ini juga saya lihat di historinya sellernya itu nggak yang terlalu bagus lah, terutama di bagian shippingnya ya, jadi agak lama kan ngirimnya. Tapi overall kalau menurut saya sih nggak terlalu lama ya, jadi masih oke lah. Nah ini untuk isinya kurang lebih seperti ini ya, jadi bisa dilihat. Nah untuk covernya sendiri ini bagus sekali ya, ini ya desainnya, ada layar di bagian depannya. Terus untuk fitur-fiturnya bisa dilihat di sini, resolusinya 20 megapiksel, terus bisa sampai 5K. Ini kedalamannya di air, voice control sama ya, 8 kali slow mo, data overlays. Nah time wrap ini juga salah satu yang saya inginkan ya, kenapa saya beli ini. Terus ada fitur live streaming, super photo plus, raw, bla bla bla. Webcam ini juga salah satu yang penting. Dan bawahnya ada hyper smooth, yang bagian belakangnya kurang lebih seperti ini. Terus yang sampingnya ini ya. Oke, nah di video kali ini saya ingin berbagi ya, kenapa kok akhirnya saya memutuskan untuk beli yang versi baru ini kan, GoPro 9, padahal saya punya yang GoPro Hero 7 kan. Pertama adalah dari sisi desain kan. Nah ini desainnya saya suka banget. Kenapa? Karena saya sering pakai ini untuk ngevlog, dan ya minimal untuk mengabadikan momen itu enak. Dan ini jadi lebih enak lagi karena bisa dilihat di sini ada layarnya di bagian depan. Nah selanjutnya yang kedua adalah dari sisi desain. Bisa dilihat kalau misalkan saya punya ini, nah dia harus dibuka dulu baru bisa dicopot baterainya kan. Ini overall repot sekali ya, karena kalau misalkan ya harus buka terus-terusan, dan kapasitas baterainya pun juga enggak yang benar-benar istimewa kan sebenarnya kan, kalau mau dipakai di resolusi yang paling tinggi. Nah itu harus berkali-kali buka tutup itu sangat tidak nyaman. Kalau yang baru ini tinggal dicek di bagian bawahnya, tinggal dibuka, nah selesai kan. Terus yang ketiga adalah dari sisi baterai. Jadi baterai untuk yang baru ini diklaim lebih besar ya, dan dari sisi ukuran pun juga lebih besar daripada yang lama. Nah itu lumayan lah, jadi shooting time-nya bisa agak lebih lama kan, jadi nggak perlu bawa baterai yang banyak kan.
Nah ini saya nggak tahu apa ada rencana untuk beli baterai cadangan atau tidak ya, karena kalau lihat dari sisi desainnya tadi kan pembuka bagian baterainya itu kan lebih enak dan bisa langsung dicas saja kan pakai power bank kan. Jadi saya kurang tahu nanti apakah perlu untuk beli baterai cadangan atau tidak. Terus apalagi, nah di sini ada fitur yang pasti kan, ada Hyper Smooth 3 kan. Jadi dari sisi stabilisasi itu lebih bagus ya dibandingkan yang lama kan. Nah stabilisasi ini sebenarnya faktor utama ya, kenapa kok saya lebih suka ini daripada kamera lain. Kenapa? Karena ketika sudah ambil gambar, ambil video, terus ketika kita transfer ke komputer itu tidak perlu diapa-apakan lagi, sudah langsung smooth, sudah langsung halus, jadinya enak kan, nggak perlu aneh-aneh kan. Dan kelima, nah ini juga salah satu yang ini ya, fitur baru yang tidak ada di yang lama ya. Jadi fitur barunya apa? Ada time wrap. Jadi kalau kita lihat ya dari sisi hasil videonya dibandingkan dengan time lapse itu sebenarnya plus minus lah. Tapi saya suka di beberapa keadaan ketika kita berjalan, nah pakai time wrap tuh jadi lebih bagus. Itu menurut saya pribadi ya. Nah, yang keenam ada, karena dia ada fitur baru yang membuat dia lebih bisa horizontal. Jadi kalau misalkan saya pakai ini, itu sering sekali ketika agak miring, itu ketika dilihat di monitor nggak terlalu bagus, jatuhnya jadi agak aneh kan. Karena kalau misalkan lewat handphone itu masih mending kan, karena handphone kan relatif kecil. Tapi kalau misalkan dilihat di monitor itu ketika shootnya agak miring, nah itu rasanya tidak nyaman sekali kan. Jadi kalau seperti itu ya tentunya tidak enak untuk dilihat juga kan. Nah di yang baru ini ada fitur yang membuat dia bisa horizontal, tapi ya horizontalnya nggak ini ya, nggak yang ekstrim banget ya. Jadi kalau misalkan kita gerakan itu sedikit, miring sedikit, nah itu dia masih posisinya nanti horizontal. Nah yang terakhir, kenapa kok saya beli yang baru ini, karena ada resolusinya dia lebih besar kan. Nah resolusi lebih besar itu apakah penting? Kalau menurut saya sih penting. Kenapa? Karena kalau misalkan resolusinya kecil, itu kalau kita sewaktu-waktu butuh ngezoom, gambarnya akan pecah kan. Nah kalau misalkan kita punya yang lebih gede, otomatis kalau di post processing nanti di zoom itu lebih bagus. Ini juga kalau misalkan ini membuat video pembelajaran pun menurut saya akan berguna, karena kalau misalkan gambarnya lebih detail itu kan berarti tulisannya juga lebih enak kan untuk dibaca. Andaikan ada yang ingin menggunakan ini untuk membuat video pembelajaran. Oke, jadi itu tadi 7 alasan kenapa kok saya ya seneng lah dan akhirnya beli kan untuk yang baru ini ya. Oke, ini belum saya buka, jadi kita buka ya sekalian ya. Ini ada segelnya di bawah. Nah, oke, ini bagus sekali package-nya. Kalau yang dulu itu saya masih ingat dari luarnya itu bentuknya plastik kan. Terus kalau sudah dikeluarkan kayak gini, wadahnya jadi nggak berguna sama sekali. Kalau ini kan ya kertasnya, kardusnya tentunya nggak bakal digunakan ya. Tapi kalau dari wadahnya ini bisa dilihat ya. Jadi wadahnya ini ya akan berguna sekali kalau menurut saya. Karena apa? Karena kita bisa ngeluarin ini plastiknya. Nah, untuk wadahnya bisa digunakan untuk menyimpan yang lain. Untuk device-nya sendiri kita dapat di sini ya device-nya. Jadi kita dapat ini ya. Dan ukurannya signifikan, ini lebih besar daripada yang Hero 7 ini dan lebih berat juga kan, kerasa sekali. Dia lebih berat. Terus dapat baterai, dapat kabel, ini kemungkinan besar kabel data, ini juga bisa untuk transfer kalau misalkan ini ya
habis syuting. Nah ini ada, ini buat mounting ke chest mount biasanya, tapi saya kurang tahu sih bisa dipakai untuk apa lagi ya. Terus ini untuk skrupnya buat di sini kan. Terus ini bisa diletakkan di mungkin helm karena permukaannya dia agak lengkung kan ini. Oke, ini kalau misalkan saya bandingkan nih, kerasa sekali, relatif ya signifikan ini untuk selisih ukurannya kan. Jadi ya memang lebih besar dan kelihatan sekali kan, alasan utamanya tadi ada satu layar di depannya ini. Oke, nanti akan saya coba untuk sepedaan. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya share ya di video kali ini. Ya memang bukan review kan, jadi saya hanya ingin sharing kok kenapa saya sudah punya yang lama dan masih sangat bagus, sangat layak lah untuk videonya, tapi kok masih tetap tertarik untuk beli yang baru. Karena ya pertama ada ini layarnya tadi, kedua ini kalau saya buka ya, jadi misalkan saya buka ini, nah oke, jadi ini sudah kebuka, jadi ada mountingnya itu langsung. Nah nanti tinggal dipakai kan, tidak perlu. Kalau ini tadi, ini terasa sekali ada cage-nya, terus nanti harus dimasukin atau tidak. Kalau misalkan dibawa langsung juga nggak terlalu nyaman ini. Jadi dengan solusi seperti ini itu jauh lebih enak. Dan saya lihat ini juga tidak hanya di Hero 9 ya, Hero 8 pun juga sama seperti ini. Dan bedanya kalau yang di Hero 8 kan tidak ada layar depannya. Nah kalau misalkan sebelumnya sudah punya Hero 8, kemungkinan besar saya tidak akan beralih ke Hero 9 kan. Karena baterainya itu ukurannya berbeda ya. Jadi saya sudah punya beberapa baterai ori, terus ada chargernya juga kan. Dan akhirnya ya baterai yang di sini nggak bisa dipakai untuk yang di sini ya. Tapi overall kalau memang dia lebih besar dan ngecasnya juga nantinya jatuhnya lebih mudah ya nggak ada masalah kan. Terus dari desain tadi sudah, baterai sudah, nah stabilisasinya lebih bagus, ada fitur time warp, terus horizontalnya tadi, dan yang terakhir resolusinya juga lebih besar. Itu 7 alasan kenapa kok ya meskipun saya sudah punya yang Hero 7, akhirnya beralih juga dan tertarik untuk beli yang baru. Oke, mungkin sekian saja untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.